Hari ini waktunya aku bebenah rumah di kampung. Hai Bun, assalamualaikum. Oke, di sini aku mau beres-beres dulu, mau bebenah dulu ya Bun. Soalnya aku itu dari kemarin nyampe tapi belum bebenah. Yang pertama kita sapu-sapu dulu ruangannya. Oh ya, ini aku lagi di rumah mertua ya. Nah, aku mau jawabin pertanyaan yang masuk dari kemarin itu di komentar banyak banget. Terus di inbox juga banyak banget katanya, kenapa nggak pulang ke rumah emaknya sendiri gitu? Kenapa harus pulang ke rumah mertua? Jadi kalau adat kita itu di Komering emang kayak gini ya Bun. Jadi kalau kita itu udah nikah, ya udah kita harus ikut ke rumah suami gitu kalau pulang. Kalau misalnya mau ke rumah emak kita sendiri ya udah besok-besoknya juga bisa. Hari ini pun sebenarnya bisa, cuma karena aku itu kemarin udah puyeng banget naik mobil jadi pengen tiduran yang lama, makanya aku mampirnya sebentar aja di rumah emak. Oke, lanjut lagi, kita sapu-sapu dulu ini di bagian bawah kursi. Itu juga ada penghapusnya Tia. Soalnya dia itu kemarin beli-beli kayak pensil, kayak penghapus, semuanya itu pada dibeliin. Nah, aku pas lagi sapu-sapu ternyata ngelihat ada binatang ini Bun. Ini aku nggak tahu bahasanya apa, tapi ini tuh kalau bahasa di kampung aku mun bahasa ciksikam cak tiuh nah nyolai. Nah, tahu mun bahasa di kuti api sih jaya pandai ya. Nah, setelah selesai ini aku matiin binatangnya, kemudian lanjut aku mau sapu-sapu lagi. Ini tuh sampahnya nggak usah diserokin gitu, jadi tinggal kita buangin aja ke bawah, soalnya itu ada lobang. Nah, setelah selesai aku nyapu di bagian dalam, lanjut aku mau sapu-sapu di bagian teras. By the way, ini tuh teras di bagian depan, aku sapu-sapu dulu sampai benar-benar bersih. Itu juga kesetnya mau aku angkat soalnya kotor banget. Tia itu bolak-balik naik turun tangga mulu Bun. Nah, setelah selesai bagian kesetnya aku angkat-angkat, kemudian di sini aku mau turun tangga dulu, mau disapu-sapu di bagian tangganya. Oh ya, kita itu jarang banget naik turun tangga lewat sini. Soalnya kita itu aksesnya itu seringnya itu dari dapur Bun. Jadi jarang banget ini tuh tangga digunain gitu. Palingnya sesekali kalau pas lagi rame gitu. Kalau pas lagi ada anak kecil ya harus turunnya lewat tangga ini. Soalnya kalau tangga di bagian dapur itu agak kecil. Nah, setelah selesai ini bagian tangganya aku sapu sampai bersih. Kemudian aku mau lanjut mau naik dulu karena aku mau beresin juga di bagian dapur. Nah, di sini mau aku sapu-sapu dulu bagian dapur. Oh ya, kalian gak usah salpok ya bagian dapurnya kayak begini. Emang kayak gini sih penampilannya. Kalau di kampung itu ya emang ala kadarnya begini, emang kayak dari kayu. Soalnya rumah mayoritas di kampung aku itu rumah kayu begini Bun. Tapi ini tuh enak banget, adem banget, apalagi dekat sungai. Jadi ada kayak angin-anginnya gitu, ada pepohonan gitu. Pokoknya adem banget ya Bun. Nah, sekarang aku mau sapu-sapu dulu di bagian kolong bawah meja. Ini tuh kotor juga karena kita itu sih ya emang setiap hari ya kalau sapu-sapu, tapi nggak tahu kenapa itu debu setiap hari juga datang dari mana, kita juga nggak tahu. Setelah selesai di bagian bawah meja kita sapu sampai bersih. Lanjut aku mau sapu-sapu dulu di bagian sini. Nah, ini tuh aku udah mau selesai di bagian dalam mau sapu, jadi aku tinggal sapu-sapu di bagian teras luar dapur Bun. Oke, sekarang kita angkat lagi ini di bagian kursinya karena di bawahnya itu banyak banget pasir. Soalnya kita itu kalau udah mau malam gitu Bun, sendal itu dibawain pada naik, takutnya dibawa guguk ya. Dan kita juga nggak tahu hati orang ya, sendal juga di sini itu banyak yang hilang Bun kalau nggak dinaikin. Tidak kayak di Jakarta, mau di luar juga kalau di kontrakan aku ya, khusus di kontrakan aku itu nggak pernah alhamdulillah hilang-hilang sendal gitu. Ini juga udah selesai di bagian bawah kursinya, lanjut kita balikin lagi. Kemudian di sini mau aku sapu-sapu dulu karena ini tuh banyak banget pasir-pasirnya Bun. Kalau beres-beres kayak gini itu seneng banget sih sebenarnya. Cuma kadang kalau pas lagi dedek Nairanya nangis kayaknya jadi ribet banget. Nah, ini udah selesai di bagian terasnya. Lanjut aku mau sapu-sapu di bagian tangganya. Nah, bisa dilihat ya Bun, tangganya itu kecil banget, beda kayak di depan tadi. Kita itu lewat sering banget dari sini Bun, jadi enak aja gitu kalau misalnya mau ke sungai, mau mandi lewat sini juga. Jadi emang bener-bener tangga di bagian depan itu tadi itu jarang digunain. Ya, palingan sesekali aja gitu digunain. Nah, ini juga aku mau sapu-sapu di bagian tangga ini batunya juga. Kalau udah selesai ini kita sapu sampai bersih, aku mau naik lagi karena aku itu mau nyuci piring Bun. Itu liatin Tia lagi nongol di atas, dia manggil-manggil minta ambilin apa ya, aku juga lupa soalnya Tia itu manggil-manggil. Oh ya, sekarang aku mau ke dalam dulu karena aku itu mau ngambil buat cucian piring gitu Bun. Nah, ini dia cucian aku lumayan banyak. Aku mau nyuci di sungai yang kemarin itu Bun, yang pernah aku unjukin di video awal itu. Sebenarnya aku itu rada-rada takut Bun naik tangga ini, soalnya badan aku itu gede banget ya, takutnya ambruk ataupun gimana gitu.
Nah ini aku mulai ke sungai aja karena aku menyuci piringnya di sungai. Di sungai itu enak banget bun kalau nyuci piring itu, jadi nggak perlu dibilas-bilas lagi, tinggal dicelup-celupin aja begitu udah bersih. Banyak banget yang bilang katanya emang nyuci piring di situ bersih ataupun nggak kotor gitu. Kalau kita itu emang kayak gini bun, adatnya di sini itu emang dari dulu begini. Jadi kalau kita nyuci piring itu emang seperti ini, jadi tinggal celup-celupin aja begitu udah bersih. Ya malum namanya juga kita tinggal di kampung ya, segini adanya ya bun. Ini juga aku angkat dulu celanaku karena takut basah, karena di bawah itu ada papan, jadi gampang banget kita buat turun bun. Kalau seandainya itu nggak ada papan, sebenarnya airnya itu lumayan dalam juga, yang ada aku kelelep ya bun. Nah itu bagian bekas nasinya juga aku buang di darat, soalnya itu banyak ayam-ayam juga di belakang, supaya ntar bekas-bekas nasinya juga bisa dimakan buat ayam. Oke, sekarang mulai aku cuci aja, ini bagian gelas duluan aku cuci sampai bersih. Nah kalau udah selesai, ini juga bagian piring-piringnya aku cuci sampai bersih. Kalau dideketin ini tuh sebenarnya airnya itu nggak butek-butek banget ya. Jadi ya lumayan bersih sih menurut aku, karena ini juga alirannya deres banget. Jadi airnya itu nggak yang diem aja di situ bun, enggak. Ini tuh alirannya deres banget, dan ini juga sungainya itu panjang banget. Jadi bersih menurut aku ya. Kalau buat cuci-cuci piring itu nggak apa-apa, tapi kalau emang buat diminum ataupun buat masak itu aku nggak rekomen sih. Nah ini udah selesai aku cuci bagian piring semuanya, jadi tinggal aku cuci ataupun aku bilas-bilas aja itu bagian pancinya. Cuci piring seperti ini itu gampang banget bun, jadi tinggal kita cuci aja, terus tinggal kita bilas-bilas, udah selesai. Nah ini udah selesai, tinggal aku mau naik aja. Duh maaf banget ya bun kalau misalnya aku selama di kampung itu ngedit videonya itu agak kurang gimana ya, kedengerannya itu agak berisik, maaf banget. Emang di sini itu agak rame gitu. Jadi banyak suara ayam, suara orang-orang, jadi susah banget nyari tempat yang agak sepi. Oke, di sini aku udah selesai, udah nyuci piringnya udah selesai, jadi tinggal aku mau naik, dan ini piringnya itu udah mau aku susunin di rak piring bun. Ini udah mulai aku bawa-bawa aja ya bun, jadi tinggal disusun-susun aja ini di bagian piringnya, kemudian itu ada bagian-bagian pancinya juga. Pokoknya ini aku taruh sesuai tempatnya aja. Oke bun, berhubung kegiatan aku hari ini udah selesai, beres-beres, nyuci piring semua udah selesai, jadi videonya sampai di sini dulu ya. Makasih yang udah nonton, dadah!